Ketika kita berbicara mengenai dunia aviasi atau penerbangan, maka tentunya itu tidak jauh dari yang namanya pesawat terbang. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya terkait siapa sebenarnya penemu desain atau konsep awal dari sebuah pesawat terbang? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab Wright bersaudara, yakni Orville dan Wilbur Wright. Tepatnya pada 17 Desember tahun 1903, Orville dan Wilbur sukses mencatatkan penerbangan pertama mereka di Kitty Hawk, Carolina Utara, Amerika Serikat dengan pesawat terbang mesin pertama. Atas keberhasilannya itu, dua orang jenius dengan sebutan Wright bersaudara ini pada akhirnya seringkali disebut-sebut sebagai penemu pesawat terbang pertama di dunia. Namun faktanya, jauh sebelum Wright bersaudara, ternyata sudah ada orang yang lebih dulu membuat prinsip dasar dari pesawat terbang. Siapa dia? Dia adalah seorang cendekiawan muslim bernama Abbas bin Firnas. Abu Qasim Abbas bin Firnas bin Wardus, atau yang dikenal dengan Abbas bin Firnas, lahir sekitar tahun 810 Masehi di Ronda, Malaha, Spanyol. Semasa hidupnya, seorang jenius yang hidup di Cordoba, Spanyol ini dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan menguasai beragam disiplin ilmu pengetahuan. Mengenyam pendidikan di Kutab Cordoba dan Baghdad sedari kecil hingga dewasa, Abbas berhasil menciptakan karya-karya luar biasa seperti gelas berwarna, jam air yang disebut dengan al-makoto, tabel astronomi, bahkan ia juga mengembangkan peragaran teh cincin yang digunakan untuk menjelaskan pola pergerakan planet-planet dan bintang-bintang di luar angkasa. Namun, dari sekian banyak karya beliau, yang paling fenomenal yang kita masih bisa rasakan manfaatnya hingga hari ini adalah prototype atau purwarupa pesawat terbang. Purwarupa pesawat terbang Abbas terbuat dari rangka bambu atau kayu, dilengkapi dengan kedua sayap yang dirajut dengan sutra dan bulu-bulu burung elang. Karena memang desainnya itu ternyata terinspirasi dari struktur sayap burung elang. Setelah beberapa kali gagal, Abbas baru bisa melakukan uji coba terbang purwarupa pesawatnya pada usia 70 tahun. Ia melakukan uji coba pertamanya di Bukit Jabal Al-Arus, Cordoba, Spanyol. Selain itu, dirinya juga tidak lupa mengundang masyarakat setempat untuk menyaksikan langsung uji coba purwarupa pesawat pertamanya itu. Abbas lepas landas dengan purwarupa pesawatnya dengan cara melompat dari ketinggian Bukit Jabal Al-Arus, kemudian mengepakkan sayapnya layaknya seekor burung elang mengepakkan sayapnya. Abbas berhasil mengudara selama 10 menit di langit kota Cordoba. Tapi sayangnya, Abbas gagal melakukan pendaratan dengan baik sehingga ia terhempas ke tanah dan mendapatkan cedera serius di bagian punggungnya. Hal ini disebabkan tak lain karena Abbas lupa menambahkan ekor yang merupakan bagian penting untuk menahan laju pendaratan pada alat buatannya tersebut. Kendati menyadari kekurangan dari karyanya itu di kemudian hari, sayangnya Abbas bin Firnas tak mampu lagi menyempurnakan purwarupa pesawatnya tersebut. Hal itu disebabkan kondisi kesehatannya yang kian memburuk pasca gagalnya uji coba pesawat perdananya. Akhirnya ia pun meninggal pada tahun 887 Masehi di Cordoba, Spanyol, di usianya yang ke-77 tahun. 2 abad peninggal Abbas bin Firnas, karya-karya beliau mulai populer di kalangan masyarakat Eropa. Seorang pendeta dari Malmesbury, Inggris, mencoba menyempurnakan rancangan pesawat Abbas dengan menambahkan ekor di bagian belakang. Dia menyebut alat itu sebagai glider. Dari menara lonceng gereja, si pendeta ini berhasil terbang selama 15 menit dengan jarak tempuh 200 meter hingga pada akhirnya jatuh juga. Tak hanya si pendeta, pada abad 15 Masehi, seorang pelukis sekaligus ilmuwan ternama asal Italia bernama Leonardo da Vinci juga berusaha menyempurnakan konsep purwarupa pesawat Abbas bin Firnas ini dalam bentuk sketsa dengan mengutip teori milik Abbas yang kemudian ia namakan ornithopter teori atau struktur sayap dan ujung ekor sebagai fungsi penerbangan dan pendaratan. Selain Abbas bin Firnas, dunia aviasi Islam ternyata juga pernah memiliki 2 orang bersaudara yang ahli dalam penerbangan. Tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Murad IV dari Daulah Utsmaniyah atau sekitar abad 17 Masehi. Mereka adalah Chalabi bersaudara, Ahmed Hezarfen Chalabi, dan sang kakak Lagari Hasan Chalabi.
Layaknya Abbas bin Firnas, alat terbang dari Hezarfen juga terinspirasi dari struktur sayap burung yang ia teliti bersama sang kakak, Lagari Hasan. Bahan pembuatannya pun cukup sederhana, berbekal kulit binatang yang kemudian disanggah oleh rangka-rangka kayu. Ia melakukan uji coba penerbangan sebanyak 9 kali sebelum akhirnya Hezarfen memberanikan diri untuk memperagakan penerbangan purwarupa pesawatnya dari puncak Menara Galata dan disaksikan langsung oleh Sultan Murad IV bersama sebagian besar penduduk Istanbul sekitar tahun 1630 Masehi. Hezarfen berhasil terbang dengan ketinggian 150 meter dari permukaan Selat Bosporus dan jarak tempuh sepanjang 3,2 km. Beda halnya dengan Abbas bin Firnas, penerbangan Hezarfen ini terbilang cukup sukses karena ia berhasil mendarat dengan aman dan selamat di sebuah padang rumput Doganciar di distrik Üsküdar, Turki. Keberhasilannya tersebut juga menjadikan Hezarfen orang pertama yang melakukan penerbangan lintas benua dari Eropa menuju Asia pada waktu itu. Seakan tak mau kalah dari adiknya, sang kakak Lagari Hasan juga berhasil meluncur ke langit-langit Istanbul dengan roket buatannya yang berbahan bakar 60 kg bubuk mesiu. Lagari lepas landas dari atas menara Topkapi dan mendarat dengan selamat menggunakan parasut di sekitar tempat di mana ia sebelumnya lepas landas. Menurut beberapa catatan sejarah, Lagari berhasil mencapai ketinggian kira-kira 300 meter dalam jangka waktu selama 20 detik. Uji coba terbang Lagari Hasan kemudian dicatat sebagai peristiwa terbang berawak vertikal pertama yang menggunakan sistem pendorong berupa 7 buah roket dengan bubuk mesiu sebanyak 60 kg. Atas prestasi gemilang yang ditorehkan oleh dua orang bersaudara ini, maka Sultan Murad keempat tak segan memberikan penghargaan kepada keduanya berupa 1000 keping emas dan jabatan penting di bidang militer Utsmaniyah kala itu. Namun, seperti yang kita tahu, semakin tinggi pohon maka semakin kencang pula anginnya. Seiring berjalannya waktu, keduanya mendapat fitnah-fitnah keji dari dalam istana yang membuat hubungan harmonis mereka renggang dengan Sultan Murad IV. Mereka berdua kemudian diusir dan diasingkan. Awalnya menuju Aljazair, tempat di mana sang adik Hezarfen wafat lebih dulu sekitar tahun 1640 Masehi. Sementara Lagari Hasan dipindah ke semenanjung Crimea dengan status tahanan politik hingga wafat beberapa tahun sepeninggal Hezarfen. Kisah keduanya dirangkum dan dijelaskan secara rinci dalam sebuah buku catatan perjalanan berjudul Seyahanname karya Evliya Çelebi, seorang penjelajah Turki Utsmani yang hidup pada zaman Çelebi bersaudara. Wallahu a'lam bishawab.